Oke, selamat malam, Afif. Di pertemuan kedua, persiapan CPNS. Untuk materi TIU ya, hari ini kita akan bahas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan aritmatika sosial. Jadi, sebenarnya aritmatika sosial itu intinya ya, itu salah satu bagian dari matematika, itu nanti yang berkaitan dengan harga jual, harga beli, dan juga proses transaksi ya. Nanti untung rugi gitu ya, diskon, lalu bruto, neto, bunga, pajak, dan lain sebagainya. Nah, tapi perlu diketahui ya bahwa kalau kita berbicara terkait dengan aritmatika sosial, itu nanti ada beberapa hal yang harus diingat ya, bahwa ada aritmatika sosial yang bersifat positif, lalu ada yang bersifat negatif. Artinya adalah bahwa kalau nilainya akan bersifat positif itu saat terjadi penambahan penambahan nilai. Oke, okay. Penambahan nilai dalam artian di sini yang menguntungkan. Oke, okay. Yang menguntungkan. Nah, sedangkan kalau negatif berarti kebalikannya ya. Ya berarti penambahan nilai yang merugikan atau menurunkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau positif itu intinya kayak seperti untung gitu ya. Lalu diskon gitu ya. Sedangkan kalau negatif mungkin seperti pajak dan lain-lain sebagainya. Gitu. Oke, eh itu kita akan review sedikit ya. Mungkin di bagian pertama kita akan coba review terkait dengan proses untung rugi ya. Untung rugi dalam jual beli. Oke. Nah, perlu diketahui bahwa sebenarnya kalau untung rugi ini kan terkait dengan proses transaksi ya. Jadi kalau kamu menjual suatu barang, kamu mau jual bagaimana nih? Apakah kamu mau jual rugi atau kamu mau jualnya untung gitu ya? Nah, kalau kita mengacu pada proses untung rugi, pertama kita harus berangkat dari yang namanya disebut sebagai harga jual. Gitu ya. Nah, sebenarnya harga jual ini kan adalah modal plus minus untung atau rugi gitu ya. Nah, di sini artinya apa, Kak? Berarti kalau nilainya akan bernilai positif saat apa? Saat si penjualnya kita mengharapkan untung gitu ya. Sehingga persamaannya adalah harga jual itu adalah modal ditambah untungnya gitu ya. Sedangkan yang kedua, kalau misalkan si si penjualnya bernilai negatif atau harga jualnya bernilai negatif di bagian ini ya, saat dia mengalami yang namanya rugi. Jadi dia jual rugi ya, di mana harga jualnya harga jualnya akan lebih rendah dari modalnya. Nah, nanti persamaan adalah harga jual itu adalah modal dikurangi dengan kerugiannya. Kalau kita berbicara terkait dengan untung rugi, sebenarnya ini kompleks ya. Jadi untung rugi ini biasanya bisa dibentukkan dalam berapa dua bentuk ya. Jadi yang pertama, untung rugi ini ada yang dalam bentuk angka, gitu ya. Kalau yang kedua persentase. Jadi angka misalkan dia rugi sama Rp5.000 gitu ya. Nah, sama rugi gitu ya, atau untung gitu ya. Rasa mungkin dia 15% rugi gitu. Nah, eh, nah sekarang ya dari persoalan ini, misalkan kalau angka ya gampang ya. Kalau misalkan diberi keterangan angka kan kita tinggal ya konversi aja ya ke sini ya. Gampang gitu. Nah, sekarang gimana kalau persentase? Persentase gitu ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan untung rugi dalam persentase gitu ya, ketika dia dikonversi dalam persentase. Nah, ini sebenarnya simpel ya. Jadi persentasenya itu nanti kalian kaitkan dengan modal atau
modal ya, ingat modal atau cost atau harga beli ya, kalau kamu bingung ya, mungkin harga beli itu dikalikan dengan persentasenya, persentase ruginya dia berapa gitu. Nanti ketemu hasilnya apa ya. Oke. Nah, sedangkan kalau misalkan kalau kalian mau mencari persen untung atau kebalikannya persen untung atau rugi. Nah, jadi kalau misalkan mau mencari persen berarti kita hitung dulu itu dibagi dengan modal, mencari persentasenya dibagi ya. Jadi dibalik ya. Jadi dengan modal, nah nanti dikali berarti 100%. Ingat, karena kita mau mencari apa? Per persentase ya. Seperti itu. Oke. Nah, Lala mungkin kasih contoh ya. Jadi mungkin kita ambil contoh dari soal nomor 1 ya. Nah, kita screenshot. Oke. Nah, nomor 1 katanya adalah ada sebuah pedagang itu yang membeli 50 kaos ya, beli 50 kaos dengan harga 75.000 per buahnya. Karena yang cepat laku, yang berikan diskon 20% dari harga jual yang sudah ditentukan, yaitu 100.000 per kaos. Jadi 20% dari harga jual itu 100.000 ya. Nah, ternyata semua kaos terjual habis. Berapa untuk total yang diperoleh oleh pedagang tersebut ya? Oke. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita berbicara terkait dengan untung rugi, jadi ada 50 kaos, dia katanya di harga 75.000 per buah ya. Nah, lalu dia memberikan diskon 20% dari harga jual yang dia tentukan. Berarti harga jualnya itu 100.000 gitu ya. Nah, lalu karena dia katanya memberikan diskon gitu ya, memberikan diskon 20%, di mana ingat, sebenarnya kalau di sini harusnya itu harga beli ya. Cuma kalau misalkan dia kasihnya dari harga jual ya udah nggak apa-apa, di state dari harga jual juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi exactnya itu sebenarnya diskon itu adalah persentase dari modal. Jadi bukan dari harga jual seperti itu. Ayo dikasih tahu di sini 20% dari harga jual, berarti 20% dari harga jualnya itu 100.000 gitu ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini 20/100 kita kalikan dengan 100.000 gitu ya. Berarti dia jual dia ngasih diskonnya di 20.000 gitu ya. 20.000 per kaos. Oke. Nah, berarti kalau dia jual 20.000 per kaos, gini, analoginya adalah bahwa harga jual akan menjadi berapa? 10.000 kurang 20.000 ya. 80.000, 80.000 harga jualnya ini per kaos. Sedangkan dia bilangnya dia beli di 75.000 per buah atau per kaos gitu ya. Nah, maka untungnya gimana? Ya, berarti simpel ya. Untungnya adalah 80.000 mana harga jual ya. Ingat, dikurangi dengan modalnya. Modalnya itu adalah 75.000 ya. Untungnya adalah 5.000 per kaos. Nah, perlu diingat bahwa kalau misalkan ini sebenarnya karena persamaan ya. Tadi kan kita berangkatnya adalah harga jual. Itu kan sama dengan modal minus untung rugi gitu ya. Nah, sedangkan kalau kita mau cari untung atau ruginya, apa ya? Harga jual. Nah, kalau nilainya negatif, balik ke tadi, kalau nilai negatif berarti dia mengalami rugi. Kalau nilainya positif berarti dia mengalami yang namanya untung gitu ya. Seperti itu ya. Oke. Oke. Mungkin itu ya yang ingin kakak sampaikan. Lalu mungkin ada case lain ya. Kalau misalkan nanti ada terkait dengan
model untung atau rugi yang beruntun ya. Jadi misalkan gini, ada contoh soal ya. Misalkan ada seorang dia menjual sebuah benda itu dengan 2 kali diskon. Jadi dia jual dengan 2 kali diskon. Yaitu kali diskon pertama 20%, gitu ya. Sorry, diskon pertama 25%, lalu diskon kedua 20%. Jadi dalam 2 kali diskon, jadi diskon dulu 25%, lalu diskon lagi 20%. Nah, kalau ditanya berapa harga atau total diskon, berapa total diskon, jadi berapa total diskon dalam 1 kali diskon, gitu ya. Jadi yang ditanya sini adalah berapa harga barang itu dalam 1 kali diskon. Nah, cara mengerjakan gini. Sebenarnya kalau dalam mengerjakan soal-soal seperti ini perlu diingat bahwa kita itu harus paham ya terkait dengan apa yang ditanyakan. Nah, intinya gampangnya gini, kalau misalkan mengerjakan soal ini, kalian misalkan aja harga beli itu sebagai X. Oke. Misalkan aja harga belinya itu sebagai X. Ingat ya, tadi kan kejadian pertama kan dia diskon 25%. Ya. Berarti kalau sudah seperti itu, untuk kejadian yang pertama, karena dia kasih diskon 25%, maka ya dia turun 25%. Berarti awalnya kan gini, harganya, berarti kan harga awalnya atau cost-nya itu kan berapa? Itu 100% gitu ya. Nah, karena dia diskon 25%, berarti harganya menjadi berapa? Berarti kan harganya menjadi, ya tinggal kurang ya, 100% kurang 25%, atau 75%. Tapi 75% dari apa? Dari X ya, ingat ya. Dari X. Oke, nah itu yang kejadian pertama dulu. Nah, lalu kejadian kedua, katanya kan di diskon lagi. Dia dapat diskon lagi, diskonnya adalah 20%, gitu ya. Nah, dia diskon 20%, berarti dari harga awalnya apa? Berarti kan harga awalnya itu adalah yang 75% gitu kan. Nah, maka harganya jadi berapa? Nah, ini yang kakak ingat ya, konsepnya karena diskon beruntun ya. Jadi konsepnya gini, kan awalnya 20%. Ya awalnya kan 70% dari X gitu ya. Nah, diskon 20%. Tapi ingat, dari harga diskon ini, berarti kan awalnya berapa? Awalnya kan sudah 100% ya. Nah, cuman karena dia diskon 20%, berarti jadi berapa? Berarti kan jadi 80%. Tapi ingat, kita harus kali lagi dengan apa? Kali lagi dengan harga awalnya gitu ya. Berarti harga awalnya 70% dari X ya. Nah, maka harganya menjadi berapa? Berarti harganya menjadi 0,8 kali 0,75 kali X gitu ya. Nanti kita bisa dapat angkanya ini di 0,6X. Nah, jadi harganya setelah didiskon 2 kali, dia menjadi 0,6 kali harga awal. Nah, kalau misalkan harga belinya itu X, dia turun menjadi 0,6, berarti dalam 1 kali diskon dia berapa? Dalam 1 kali diskon dia turun 0,4, atau ini setara dengan berapa? Iya, 40%. Nah, jadi analoginya gitu ya. Kalau misalkan diskonnya beruntun, sama kayak misalkan benda ada benda 25% diskon. Jangan 20% deh, 15%. 15% diskon. Berarti harganya menjadi berapa? Berarti kan harganya menjadi ya 115%. Sorry. Bukan 115%, tapi 85%. Tapi kalau misalnya nggak bilang 15% untung gitu ya. Nah, berarti harganya berapa? Ya kan harganya menjadi 115%. Itu. 115% ya. Seperti itu. Oke. Jadi untuk harga seperti itu ya untuk awalnya. Lalu yang selanjutnya diskon sudah. Nah, mungkin terakhir kita kan belajar nanti terkait bruto ya. Bruto itu sebenarnya berat kotor ya. Total di seluruh berat ya. Lalu neto itu sebenarnya berat bersih ya. Jadi nanti ada beratnya berapa, terus brutonya berapa dikurangi dengan apa namanya? Dikurangi dengan berat padahnya gitu ya. Oke.
Lalu yang terakhir bunga ya. Nah, sebenarnya konsep bunga itu sebenarnya sama kayak persen tadi. Cuman kalau bunga ini kita nanti akan belajar terkait bunga majemuk dan juga bunga tunggal. Gitu ya. Sebenarnya yang lebih gampang itu adalah bunga tunggal karena nanti dia mengikuti materi yang namanya deret ya. Karena bunga tunggal ini identik dengan apa? Fix atau bunga tetap bilangnya ya. Ini bunga tetap. Jadi bunganya tetap tiap bulan seperti itu. Oke, nah kalau misalkan pajak, pajak ini berarti pajak ini sebenarnya gini, kalau misalkan kalian beli barang ya, kalau kita berbicara terkait pajak ya, oke, jadi kita berbicara terkait dengan pajak gitu. Nah, kalau misalnya kita berbicara terkait pajak, berarti sebenarnya gini, kalau misalkan kalian beli barang, ini misalkan pajak, misalkan beli barang gitu ya, ada barang, barang dia kena diskon ini 10%. Tapi kalau pajaknya dia 7%, gini ya, maka totalnya berapa? Oke, misalkan barang ini kita hargain, jadi harganya ini X. Nah, ingat ya, kalau misalkan kita berbicara terkait pajak ini sama dengan persentasenya itu dikalikan dengan harga barangnya. Jadi dia persentase karena di sini 7%, berarti dia 7% dari harga barangnya. Itu ya. Beda dengan pajak progresif. Cuman nantilah pajak progresif itu jarang sekali masuk ya. Bahkan tidak tidak pernah ya. Nah, kalau untuk menghitung totalnya, berarti kan kita harus tahu nih berapa pajaknya gitu ya. Berarti untuk menghitung total atau total harga gitu ya, total harganya, berarti ini akan sama dengan apa? Berarti kan akan sama dengan harga barangnya ya. Jadi X gitu ya, X dikurang karena diskon ya, dikurang diskon ya. Diskon ditambah dengan apa? Pajak. Jadi sebenarnya konsep pajak itu hanya penambahan nilai. Karena kan kalau misalkan yang namanya pajak kan nggak mungkin mengurangi nilai sebuah barang gitu ya, pasti dia menambah. Oke, mungkin untuk review materinya seperti itu ya. Jadi apabila ada salah kata, mungkin akan tahu. Terima kasih.